Oke, jadi kita hari ini akan bahas ChatGPT for Finance. Saya lanjut ya. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana best practice-nya, bagaimana kita membuat from-nya, ya. Kemudian bagaimana aplikasinya di finance, ya. Bentar ya, saya pindahin kamera. Ya, nah kemudian eh, sedikit mengenai saya, nama saya Trigunawan Bayu Haji, panggilan Bayu. Saya tinggal di Abu Dhabi sekarang, sudah hampir 6 tahun. Nah, jadi saya bekerja di Abu Dhabi, sebelumnya di Indonesia, total pengalaman 23 tahun. Ya, jadi saya banyak bekerja di bidang finance, ya di corporate finance, di eh, ya apa namanya budgeting dan juga lebih kepada financial planning, ya lebih seperti itu. Jadi makanya saya sekarang ke Abu Dhabi sebagai corporate finance di salah satu pelabuhan, ya. Jadi di sini ada dua pelabuhan besar di Dubai dan di Abu Dhabi, sama kayak bandara juga ada dua bandara yang besar di Abu Dhabi dan juga di Dubai. Jadi kita ada Seven Emirates. Nah, di sini kita satu sesama Emirates itu saling bersaing. Ya, jadi nah ini makanya waktu itu mereka banyak rekrut profesional dari seluruh dunia untuk mengembangkan pelabuhan di Abu Dhabi. Ya, jadi nah sebagai informasi Abu Dhabi sendiri adalah eh, ibu kotanya. Nah, kalau Dubai lebih kayak ke ekonomi, seperti kayak di Amerika tuh Washington ibu kota, New York lebih kepada kota bisnisnya, ya. Nah, itu sedikit. Jadi pengalaman untuk mengajar saya mungkin udah lama, cukup lama. Total mungkin peserta udah 5.000 orang peserta, ya, selama offline dan online, ya. Nah, ini sedikit mengenai ChatGPT. Apa sih ChatGPT ya? ChatGPT itu adalah suatu sistem atau suatu aplikasi yang dibangun oleh OpenAI, ya, base-nya dari ChatGPT for Architecture. Ya, kita nggak akan bahas terlalu detail mengenai introduction-nya. Nanti kita akan banyak mengenai bagaimana sih basic prompt-nya, bagaimana penggunaannya. Nah, penggunaan contoh example-nya apa? Sebagai customer support, ya. Jadi kita mau bikin chatbot dan lain-lain tuh pakai itu. Kemudian educational aid, ya, seperti untuk kita mau belajar sesuatu, kita mau me- apa namanya mengembangkan sesuatu, nah itu bisa pakai ChatGPT. Kemudian kadang saya pakai ada advisor saya sebagai sekretaris saya. Jadi kita bisa mengkondisikan, kita bisa mengcustom dari ChatGPT tersebut. Ya, benefitnya apa? Save times, kemudian aksesnya bisa di mana aja, ya. Maksud saya bisa pakai mobile, saya bisa pakai eh, laptop, dan saya bisa pakai berbagai macam alat-alat atau device saya. Ya, kemudian eh, kita bisa melakukan 100 interaction, ya Bapak Ibu, ya. Jadi nggak usah merasa, wah kalau saya interaksi dengan dia, ini kayaknya orang akan capek nih. Sama ChatGPT bisa saya suruh macam-macam, tolong buat ini, tolong ketik ini, tolong em, retype ini, tolong analisa ini, tolong buat draft ini, nah baru saya review. Coba kalau Bapak Ibu, ya ini saya bukannya apa ya, bukan yang terlalu eh, eh, melihat ini sebagai yang terbaik, tapi maksud saya dibandingkan saya misalnya nyuruh orang atau apa, ini ChatGPT cukup ngebantu. Misalnya juga saya sendiri pada saat saya ke Abu Dhabi juga, ya, saya kan struggling juga dengan ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Inggris dengan logatnya berbeda-beda. Nah, saya pakai ChatGPT, saya ada terima email misalnya dengan bahasa Arab atau apa, saya bisa terjemahkan, saya bisa bikin draft reply-nya. Salah satu contohnya, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini sekarang basic prompt-nya bagaimana sih dari ChatGPT, ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, basic prompt-nya adalah eh, kita pakai konsep CSI. CSI itu eh, kalau Bapak Ibu tahu singkatannya kan crime, scene, and investigation. Nah, ini kita rubah jadi konteks, ya. Jadi pada saat Bapak Ibu bikin prompt-nya dari ChatGPT, ini formula yang cukup simpel aja, hafalkan CSI. CSI itu
berarti konteksnya bagaimana, kemudian Bapak Ibu kasih spesifik instruction, contoh, I am accountant, itu sebagai konteks. Ya, spesifiknya apa? Case-nya apa? My client has overdue for 2 months. Ya, nah kemudian instruction-nya apa? Can you draft a communication to him? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah formula dasarnya ya. Dibuat ada konteksnya, kemudian dari situ spesifik dan juga ada instructionnya ya. Jadi Bapak Ibu jangan cuma kalimat terpotong, misalnya tolong buatkan surat ini ya, seperti itu ya. Nah, ini kita buat dengan ada seperti ini. Ini saya akan kopikan ke chat ya Bapak Ibu ya. Saya akan kopikan ke chat Bapak Ibu. Nah, ini tolong dilihat di chatnya. Nah, ini contohnya. I am accountant. Nanti ya. Nah, saya buka di chat GPT ya. Nah, ini Pak, saya copy tadi ya, yang saya tadi tulis. I am accountant. My client has an overdue for 2 months. Can you draft a communication to him? Nah, kita lihat nih. Dia bikin seperti ini, Pak. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal ganti namanya siapa. Writing this one. Ini we have not received payment dari tanggal berapa. We understand that apa gitu ya. Dan kemudian kita masukkan deadline-nya, reasonable deadline-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi kembali lagi ke contohnya tadi ya, Bapak Ibu, seperti ini. Ya, nah ini contoh kedua. I am a project manager. My team is facing delays in the current project. Can you draft email to update the client and propose a revised timetable? Saya copy lagi. Oke, sini. Saya copy di chat Bapak Ibu ya. Nah itu ya, saya masuk chat GPT lagi. Kalau bisa dibuat seperti ini juga nggak masalah ya Bapak Ibu, buat eh, dengan konteks, spesifik, instruction, kemudian baru eh, kalimatnya, ya. Nah ini seperti ini, berarti paling nggak bagaimana paling nggak seperti ini Bapak Ibu, paling nggak kita udah dapat draftnya, kemudian kita bisa adjust lagi, artinya nggak 100% juga Bapak Ibu bikin atau ambil hasilnya, kemudian dilakukan eh, ini apa namanya, dilakukan langsung ke kirim. Ya enggak. Nah, ini bisa kita follow up lagi, Pak. Bisa kita arahkan lagi namanya siapa, tanggalnya berapa. Nah, kemudian contoh lagi nih, Pak. Saya mau bikin please translate to Arabic. Contoh aja. Sebelumnya Bapak udah tentuin dulu tanggalnya berapa, apa semua berapa. Nah, baru nanti ada Arabiknya. Bapak Ibu bisa lihat begitu simpelnya. Dulu saya begitu ada masalah seperti ini, ya saya mau terjemahkan atau apa, saya minta tolong, saya pakai translator atau saya cari orang minta. Sekarang tinggal copy, lihat hasilnya. Ya, sekali lagi ini contoh. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Ini baru yang basic ya. Nanti kita akan lihat bagaimana masuk lagi ke
lebih dalam lagi. Ini saya contoh lagi copy. Ya nanti from-fromnya itu Bapak Ibu bisa ambil dari chat ya. Nah ini contoh lagi. Ya, saya masukkan lagi ke ChatGPT. Ini bahkan kita minta, I'm financial analyst. Saya butuh membuat financial model for new investment project, but saya lack of the projected revenue. Can you guide me on how to estimate the project revenue using the industry benchmark and historical data? Nah, ini dibikin kayak guidance-nya step by step-nya, Pak. Ya, saya ini kalau saya di kantor, saya ada sekitar 5 klaster. Satu klasternya ada pelabuhan, ada logistik, ada industrial zone. Nah, saya harus bikin bisnis model, ya. Kadang-kadang tuh bisnis modelnya yang sesuatu yang baru. Misalnya ada dari beli kapal, dari melakukan investment untuk concession, dari melakukan tender, dari apa. Kadang saya nggak mengerti mengenai bisnis model itu karena memang baru. Ya, jadi dari finance, saya sebagai finance modelernya yang harus buat modelernya, saya harus bikin paling nggak saya udah punya guidance-nya. Oh, kalau revenue di dalam bisnis model ini apa saja sih yang diperlukan? Nah, makanya ini cukup membantu pada saat saya paling nggak mendapatkan draft awalnya, ya Bapak Ibu ya. Eh, Bentar ya, Niko. Ya, paling nggak seperti itu. Nah, saya lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini yang basic prompt-nya seperti itu, Pak. Bapak Ibu kalau udah mau pakai ChatGPT, cukup lihat basic prompt-nya adalah seperti ini. CSI ya, konteks, spesifik, dan instruksinya bagaimana. Ya. Kemudian kita akan lebih dalam lagi, ya Bapak Ibu, kita mau bikin lebih dalam maksudnya gimana? Saya mau eh, ke elaborated from. Jadi kombinasinya saya akan bikin CSI tambah FBI ya ini dua dua apa namanya dua eh, organisasi atau departemen di USA ya. Jadi ada CSI ya, Crime Scene Investigation sama Federal Bureau Investigation. Nah, ini kita ganti CSI-nya tetap, konteks, I am accountant, spesifiknya my client has an overdue since 2 months, instructionnya can you drop communication to him, sama seperti sebelumnya, kita tekankan lagi, formatnya apa? The communication need to be a formal letter, ya. Kemudian apalagi blueprintnya, I want the communication to be hard and use word like legal action. Nah, jadi lebih dikasih tone-nya, Pak. Ya, lebih dikasih tone-nya. Identity-nya apa? Drive this email like you are the best lawyer. Kita kasih identitasnya. Ya, jadi kita kasih identitasnya kamu sebagai best lawyer. Ya, nah kemudian, nah saya copy ya ini ke chat Bapak Ibu. Bentar. Konteks, identify. Ya, tolong dilihat di chatnya. Nah, Bapak Ibu bisa uh, copy juga atau nanti setelah uh, training baru setelah apa namanya setelah webinar baru dicoba-coba salah. Ya. Nah ini contohnya. Saya akan masukkan ke chat GPT-nya lagi. Nah, ingat Bapak Ibu, ini sampai lebih detail lagi. Dia bahkan mulai pakai ini Pak, strong word-nya, hard-nya. We strongly prefer to resolve this matter
ya, kemudian without resorting to legal measures. Nah, ini udah mulai pakai ini bahasa ini legalnya. Kemudian ada penekanan lagi di sini. Kalau misalnya fail to respond this letter, ada apa? Kemudian ini Bapak Ibu jadi yang ini square bracketnya ini Bapak Ibu bisa isi dengan company-nya, name-nya dan lain-lain. Ya, nanti pada saat lagi bikin draftnya juga dibaca lagi. Wah, ini kayaknya saya terlalu kenceng nih. Eh, apa namanya? Saya bikin word apa instruksinya atau emailnya terlalu keras, bisa di-adjust lagi, ya. Saya lanjut lagi, Bapak Ibu ya. Contoh, sorry, contohnya lagi nih, I'm a financial manager, we are facing significant budget overrun. Terus kemudian can you create financial report to present to the board? Nah ini beda sekarang bukan email lagi tapi report needs to be comprehensive and detailed. Include a breakdown of expense dan gini. Jadi nanti akan dikasih formatnya draft this report ya dikasih formatnya. Saya copy lagi ke chat ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa minta tolong di mute karena ada suara lain. Ya ini saya copy lagi. Saya masukkan di chat, tolong diambil. Nah, saya lanjut ya ke chat GPT-nya. Nah, ini seperti ini, Pak. Instructionnya seperti ini, formatnya apa, blueprintnya apa, kemudian identitinya bagaimana. Ya, buat. Nah, ini dia kasih dua respon, Bapak Ibu. Dia kasih dua respon, Bapak Ibu bisa milih respon mana yang kita mau ambil. Respon mana yang kira-kira, oh saya mau ambil ini, oh saya mau ambil apa. Ya, nah ini responnya bisa muncul di sini. Bisa Bapak Ibu bisa pilih yang sini atau ini. Ya, kita pilih. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini dia. Tuh, nanti formatnya seperti ini. Bapak Ibu bisa bayangkan ini sangat mudah ya. Nanti tinggal diisi dengan eh, data yang Bapak Ibu punya. Ya, saya pilih ini misalnya. Nah, ini dia akan bikin breakdown-nya. Ya, nah ini kita masuk ke contoh kedua tadi ya. Nah, ini contoh ke berikutnya. Saya ada contoh-contohnya lagi nih, Pak, Bapak Ibu. Saya punya detail seperti ini. Contoh misalnya format. Ya kalau Bapak Ibu tadi lihat kan ada sini ada CSI, FBI, ya. Maksudnya format bagaimana? Ini kita bisa lihat di sini format. Ya, ada seperti ini ya Bapak Ibu ya. Formatnya saya copy ya ke tempat Bapak Ibu. Diambil. Nanti kemudian saya akan contohkan bagaimana sih penerapannya. Saya copy ke chat. Nah, silakan. Itu seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini contoh dari F, ini contoh dari blueprint-nya atau tone-nya. Ya, formatnya seperti ini. Bapak Ibu tadi kan formatnya apa? Email, report. Nah, ini format yang lain. Minutes, checklist, prosedur, action plan. Nah, itu dia. Kemudian tone-nya apa? Blueprintnya bagaimana? Dalam bentuk bullet point, dalam bentuk table, dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk simple, brief, atau apa. Ya, kemudian communication-nya ya tadi ya.
contoh communication-nya. Nah, ini email, letter dan lain-lain, terus proposal dan lain-lain. Nah, ini penggunaannya. Saya akan kasih contoh lagi nih, Pak. Eh, saya copyin dulu ya. Chat. Jadi kalau udah kita bikin breakdown seperti ini, nanti paling enggak Bapak Ibu udah mengarahkan ke seperti apa sih jawaban yang kita harapkan dari ChatGPT. Ya, jadi enggak keluar dari konteks, ya. Kemudian dia eh, bisa lebih spesifik dan juga instruksinya juga dapat ke mereka. Bukan ke mereka, ke ChatGPT-nya ini, ya. Saya copy. Ini dia. Silahkan diambil. Ya, kemudian saya lanjut sini, Pak. ChatGPT. Saya copy. Nah, kayak saya sekarang ini, saya ikut beberapa organisasi, misalnya di Abu Dhabi, kayak misalnya Pencak Silat, ada organisasi di eh, tempat lain. Nah, saya harus bikin surat dan bikin apa, ya, bikin eh, oh, rundown, bikin apa, ini pakai ChatGPT. Jadi, eh, misalnya untuk daily activity saya dan lain-lain, saya bisa atur atau menggunakan ChatGPT untuk membantu, ya. Jadi nggak akan membuat apa namanya, mengambil waktu kita terlalu banyak. Paling nggak kita udah punya draftnya, kita bisa arahkan, ya Bapak Ibu, ya. Itu contohnya, ya. Jadi eh, banyak yang bisa kita utilize dari ChatGPT. Nah, saya akan tunjukkan lagi nih Bapak Ibu, ya. Tadi kita udah punya beberapa contoh. Nah, saya akan lebih masuk ke, ya, ini contoh-contoh lain saya lewat dulu, ya. Ini adalah contoh apa, pada saat kita mau misalnya mau cari teman, ya, untuk brainstorming, ya, untuk misalnya kita mau cari informasi-informasi. Nah, kita anggap ini ChatGPT-nya sebagai second brain dari kita, ya. Contohnya bagaimana, ini kita lihat nih, ada risk mitigation ideas dan lain-lainnya. Saya copy dulu ke chat. Saya berusaha untuk misalnya dalam 1 jam ini kita bisa cover lumayan banyak. Jadi beberapa akan saya kopikan ke chat Bapak Ibu, ya. Nanti tinggal diambil dari situ, ya. Nah, ini dia contoh. Saya akan bikin ini, ya, dari sini. Kemudian ini working capital untuk use case-nya apa, output-nya bagaimana, ya. Nah, ini kita kasih use case-nya, kemudian output-nya apa, ya. Saya copy ke chat GPT dan chat Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Ya, jadi eh, dia akan kasih, ya Bapak Ibu, executive summary karena bentuknya apa? Outputnya kan report, ya. Jadi akan kasih seperti ini. Kemudian eh, introduction-nya bagaimana, kemudian ini, ya. Kemudian dia kasih key strateginya untuk working capital management bagaimana, ya. Nah, kemudian dia kasih nah, yang kalau punya saya, karena seperti ini Pak, Bu, saya ada ChatGPT 4 dan ini. Ya, saya kebetulan yang berbayar, saya bayar $20 sebulan.
ya. Makanya saya punya seperti ini, yang advance-nya. Ya, kalau mungkin di Bapak Ibu yang ChatGPT 3.5 ya seperti itu. Ya. Nah, saya pakai yang lebih advance, jadi ada optionnya tadi. Ya, mungkin itu bedanya, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini tadi contoh-contohnya. Nah, sekarang saya mau eh, ini quick analysis. Saya mau contoh seperti ini, Pak. Eh, saya mau customize. Jadi saya mau bikin chat GPT-nya ini ber-act-nya seperti apa gitu. Maksud saya dia kita create, kita custom chat GPT-nya. Maksudnya bagaimana kita custom? Kita akan sesuaikan. Di sini ada namanya customize chat GPT. Jadi saya ada bikin karakternya seperti ini. Dia harus act as a financial analyst, namanya misalnya Andy. Andy ini MBA Finance, dia ini CFA holder, dia punya a lot of experience in financial analysis dan investing in a companies, ya. Jadi kita bikin orang ini punya pengalaman dan dia profesional, ya seperti itu. Bapak Ibu bisa dibayangkan misalnya bisa bikin lagi karakternya. Oh, saya punya, misalnya mau belajar ya. Saya punya eh, orang ini, tutor saya misalnya, dia punya pengalaman di bidang eh, misalnya pernah ujian apa, pernah apa. Misalnya kalau di sini IGCSE atau A-level atau apa gitu, dia punya pengalaman itu dan dia bisa mengajarkan mengenai topik-topik apa aja. Kemudian bagaimana dia meresponnya, di sini ada writing style-nya dia harus bagaimana, direct ya, kemudian eh, dia avoid language construct ya. Ini Bapak Ibu bisa, jadi nggak harus semua instruksinya dalam bahasa Inggris ya, bahasa bahasa apa aja tadi, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa apa aja bisa ya. Jadi ini kebetulan saya contohnya dalam bahasa Inggris. Nah ini dibikin spesifik, dia mau seperti apa sih, jawabnya bagaimana, kemudian uh, stylenya bagaimana, kita bisa arahkan. Nah, caranya sih bagaimana ini? Di dalam chat GPT itu ada ini Pak, sini ada uh, ya, di sini ada customize chat GPT. Ya, di ujung atas kanan itu ada customize chat GPT. Ya, nah ini tadi saya mau bikin orangnya bagaimana, saya mau bikin orangnya bagaimana, terus kemudian eh, enable for the new chart atau cuman di sini aja ya, cuma di sini atau di semua chat saya ya. Saya contoh copy dulu ya ke saya, ya ini eh, saya copyin ke chat Bapak Ibu. Mana ini? Saya ada beberapa layar jadi saya harus pindah-pindahin dulu ya, bisa di copy. Nah, ini saya akan eh, copy chatnya, contohnya ke tempat Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kolom pertama, ini ya, saya copy ke tempat Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti itu. Kolom kedua ini, tab bagian ini, isi. Ya, kemudian save. Ya, ini browsing berarti dia bisa browse dari internet untuk cari informasinya. Ya, ini DLE yang untuk kayak misalnya nanti ada image-nya dan lain-lain, code-nya, execute using code interpreter. Ya, nah saya save.
Sekarang saya sama pertanyaan yang tadi, ya, ya. eh, Nanti harus pada case yang ini, Bapak Ibu ya, ada case yang nanti ada financial analisisnya dan lain-lain, nah baru kita lihat. Ya, kebetulan ini kan masih sama, jadi dia jawabannya masih mirip pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, saya lanjut lagi, saya akan contoh masuk ke case-nya ya. Misalnya tadi saya ada laporan keuangannya, saya akan masukkan nih Pak. Saya contoh Tesla ya di sini. Saya ada ambil gambar, ya Bapak Ibu, saya ambil gambar dari internet nih, eh, Tesla income statement. Ya, saya akan kopikan ke ChatGPT. Saya akan copy ke ChatGPT sebentar, Tesla. Nah ini, saya copy nih income statement-nya, balance sheet, sama cash flow-nya. Ya. Nah, saya udah bikin orangnya tadi, saya udah bikin karakternya. Jadi saya nggak perlu lagi bikin konteksnya kamu sebagai apa, gini bagaimana, tapi orangnya itu udah saya create. Ya. Nah, saya tinggal masuk ke ChatGPT-nya. Oke, saya masuk ke ChatGPT sini. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu lihat di sini, bukan di setting, di sini, ini udah ada enable for new chats ya. Jadi saya save, ini masih ke save. Jadi saya begitu chat yang baru, saya bikin yang baru nih sekarang. Yang pertama income statementnya, saya copy, saya bilang dulu store all document for next chat, ya. Saya taruh di sini copy, disimpan Pak. Copy lagi sini, yang balance sheet. Copy lagi cash flow. Biar dia lagi nyatet dulu Pak. Kasih waktu dulu. Kasih lagi satu lagi rasionya. Ya, jadi dia eh, bisa nyatet ulang, Pak, ya. Jadi saya buat seperti ini. Kalau Bapak Ibu bayangkan misalnya eh, terima gambar, ya. Ini yang sering saya lakukan juga, saya terima gambar. Saya minta dia retype lagi. Kemudian saya minta dia buat dalam format Excel misalnya. Kemudian yang saya lakukan apa? Dari format Excel itu tinggal saya eh, copy aja. Jadi saya nggak usah nulis ulang, ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini cukup membantu pada saat saya mau bikin apa namanya report atau analisa. Nah, bisa jadi pakai bahasa Indonesia juga bisa ya berdasarkan informasi tersebut. Tolong dibuatkan analisa secara
komprehensif. Buat dalam bahasa Inggris ya. Nah, saya nggak usah kayak tadi format lagi karena saya udah bikin orangnya seperti apa karakternya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dia melihat dari semua data yang kita kasih. Pertama tadi saya kasih income statement, dia bilang seperti ini. Cost of goods sold-nya, operating expense, kemudian net income-nya seperti ini, kemudian balance sheet analisisnya bagaimana, ya, kemudian lain-lain seperti ini. Cash flow for financing-nya dia sebut, cash flow for operating-nya seperti apa, decrease karena eh, ini due to increase in inventory, jadi working capital management-nya, ya. Kemudian di sini ada lagi cash flow investing-nya has been negative karena ada investment di apa? Sini ini. Ya, menunjukkan bahwa oh, dia growing, dia melakukan investing tapi dengan bersamaan revenue dia juga naik karena jadi berarti capex-nya untuk generate revenue-nya. Cash flow dari financing-nya positive inflow berarti dia ada minjem nih long term debt issuance, dia melakukan seperti ini. Kalau negatif berarti dia melakukan pembayaran. Oh, di sini ada inflow. Rasionya seperti apa? Nah, paling nggak Bapak Ibu udah dapat gambaran. Saya sering melakukan ada namanya misalnya ada perusahaan mau kerjasama dengan kami harus bikin assessment-nya dari perusahaan tersebut, ya, dari finansialnya. Jadi saya minta bantuan ini, contoh, ya, contoh misalnya minta bantuan seperti ini. Bapak Ibu bisa, tadi kan bisa foto ya gambar, nama perusahaannya atasnya bisa dihapus. Misalnya, oh saya nggak mau konfidensial atau apa. Nama perusahaannya itu tadi misalnya bisa dipotong, jadi dia nggak ketahuan nama perusahaannya apa, bisa disamarkan. Ya, sebagai contoh. Ya ini juga sampai seperti ini, kemudian lihat strong revenue growth dan lain-lain. Oke, ya jadi itu contoh case-nya, ya. Saya contoh di financial analysis. Jadi dari datanya itu tinggal saya screen capture, copy masukkan, screen capture masukkan, ya, ChatGPT. Kemudian saya suruh ChatGPT-nya untuk men-store informasinya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, will be stored, ya. Nah kemudian saya masukkan satu-satu, ya. Contoh lagi, misalnya seperti ini. Saya ambil yang satu contoh yang tadi saya bilang ya. Saya copy ini di sini. Paste. Please retype ya in Excel format. Dia bikin, dia ketik, dibikin dalam Excel format. Ya, ini udah ada hasilnya. Kita download aja. Saya ambil. Nah ini Pak, paling nggak Bapak Ibu nggak usah capek ngetik-ngetik ulang ya. Ini udah ada di sini. Simpel sih Pak, tapi kalau misalnya kita menghabiskan waktu untuk ngetik ulang atau apa itu akan eh, lumayan melelahkan juga. Mengambil waktu Bapak Ibu. Seperti ini langsung keluar hasilnya, tinggal kita olah, misalnya kita jadikan dashboard, kita jadikan
yang lain ya, gitu. Jadikan analisa dan lain-lain. eh Download error. Hmm, saya ini juga ya, nggak lihat case-nya di sini ya, Pak ya, download error ya. Setelah copy dari sini. Oke. Coba di ini lagi sih, di apa namanya, eh, re, di apa namanya, dimasukkan lagi, diulang. Kadang saya pernah juga seperti itu karena mungkin connection-nya dan juga dan lain-lain. Nah, bedanya kalau saya pakai yang eh, ChatGPT yang berbayar, memang berbayar, tapi kita nggak ada ngantrinya, nggak ada apa, jadi lebih cepat. Ya, tadi Bapak Ibu lihat selama saya melakukan itu kan prosesnya semua cepat. Ya. Nah, saya lanjut dulu Pak ya, Bapak Ibu ya. Saya ada beberapa topik yang saya akan tunjukkan lagi. Nah, kemudian ya tadi customize sudah, chain of thought-nya ini gimana? Jadi kita pada saat kita mau buat sesuatu, ya, contoh seperti ini, saya akan kopikan. Jadi kita mengarahkan, contohnya bagaimana? Ini saya bikin, saya CFO, kemudian saya di tax company, ya, saya copy dulu ke chat Bapak Ibu, ya, ini contohnya, saya masuk ke sini, saya hapus dulu nih yang tadi ya, eh, karena saya udah mulai ngarahkan, ini saya hapus dulu, ya, customize ini saya hapus, karena sekarang saya kasih tugas dia sebagai CFO, ya, ya udah, sekarang, nah ini, saya copy yang tadi nih. Ya, nah itu. Dia bikin komparasinya. Ya, kemudian saya udah terima seperti ini, saya follow up lagi, Pak. Ya, follow up lagi. Follow up-nya misalnya apa? Saya bikin begini. Biar lebih gampang, saya minta dia dalam format table. Ya, dia akan bikin pro sama cons-nya apa. Ya, dia sebutin seperti ini. Ya, nah ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini. Nah ini nanti tinggal kita copy ke dalam. Terus saya minta make table with bullet point. Jadi kita terus kita arahin dia, ya. Nah ini seperti ini. Jadi kita bisa suruh dia, kemudian kita bisa follow up lagi. Can you elaborate more in apa gitu. Misalnya ini saya copy. Please elaborate on this one. Nah, jadi Bapak Ibu, memang kalau kita lihat, wah ini bisa sampai seperti itu. Tapi yang kita lihat adalah dia bukan menggantikan kita, tapi kita memanfaatkan dari chat GPT-nya ini. Ya, nah, paling nggak akan mempercepat pekerjaan kita. Kadang saya kalau ke kantor saya bawa dua ya, dua laptop saya satu yang pribadi yang bisa saya pakai AI dan macam-macam. Kadang di perusahaan itu memang ada batasan-batasannya ya. Nah, makanya saya akan tunjukkan nih Pak, batasan-batasannya dan masalah-masalahnya apa sih di ChatGPT. Ya kalau lihat seperti ini, ada risk-nya juga dari using ChatGPT. Yang pertama adalah data security-nya kan. Data security-nya karena data kita bisa
eh, tersebar kemana-mana kan, termasuk data perusahaan bisa tersebar kemana-mana. Nah, yang kita lakukan adalah implement ini, Pak. Eh, ChatGPT Enterprise, Bing Chat Enterprise. Nah, ini udah ada sekarang eh, di pengembangan AI. Di perusahaan-perusahaan udah mulai seperti itu. Jadi spesifik ke perusahaan tersebut ada AI-nya. Kayak di perusahaan kami juga ada AI-nya, ya. Tapi kadang saya masih yang untuk nggak konfidensial, saya pakai ini saya sendiri, ChatGPT saya untuk mendapatkan informasi yang lebih ya, maksudnya yang general, bukan yang spesifik ke perusahaan. Nah, mungkin akurasi dan misinformation-nya ya, dia kadang provide confidently incorrect answer ya. Nah, yang kita lakukan tadi apa, Pak? Kita follow up lagi, kita arahkan lagi kalau misalnya masalah seperti itu. Nah, kemudian juga ada copyright isu dan lain-lain ya, bias dengan datanya, autonomy control ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya copy aja ke chat Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai informasi, saya buat presentasinya juga dibantu ChatGPT juga sih Pak ya. Jadi maksudnya nggak nggak apa ya, nggak effortnya nggak terlalu melelahkan juga. Jadi karena saya yang penting tahu outline-nya, saya mau ngarahkan ke ChatGPT-nya. Ya, nah ini contohnya. Ya, kemudian nah ini kalau eh, ChatGPT ke add in ChatGPT di Excel saya udah coba. Ya, tapi kebetulan ada yang nanya ChatGPT untuk Excel. Saya udah coba, cuma memang belum begitu sempurna, ya. Termasuk ada ChatGPT untuk PowerPoint, ya. Untuk PowerPoint ChatGPT-nya udah ada. Kita tinggal masukkan topiknya, nanti PowerPoint akan bikin itunya presentation-nya. Tapi memang kurang begitu bagus so far ya. Nah, tapi yang saya lihat ya sekarang ini saya bisa melakukan di chat GPT-nya sendiri baru saya masukkan ke Excel. Misalnya, tolong dong saya buatkan formula mengenai ini karena tujuannya saya untuk apa, seperti apa. Gitu ya. Nah ini contoh organize data. Ya, saya punya data seperti ini Pak. Nih, aduh. Data seperti ini. Saya mau organize data misalnya begini. Saya bikin contoh eh, seperti ini. Ya, chat yang baru. eh saya berencana membuat home studio, ya. Tolong dibuatkan eh, perencanaan alat beserta harganya, ya. Studionya, home studio ini digunakan untuk melakukan podcast misalnya. Ini contoh aja Bapak Ibu bisa ya, misalnya saya mau membuat restoran gitu ya, equipmentnya apa aja bisa, ya, dibikin. Nah ini, tolong
Ya, jadi walaupun bahasa Inggris bahasa Indonesia gabung-gabung, dia bisa ini ya, adjust. Saya pakai tabelnya pakai bahasa Inggris, tapi yang lain saya minta saya instruksinya pakai bahasa Indonesia. Nah ini dibuatkan nih Pak tabelnya, ya, dibuatkan tabelnya, terus saya lihat nih, saya copy, ya, saya copy tabelnya ini, copy aja, saya download ya, home equipment and price nih dia Pak, masuk ke sini. Saya bisa melakukan pengolahan di Excel, Pak. Misalnya harga saya sesuaikan dari yang paling tinggi ke paling rendah gitu ya. Nah ini, seperti ini. Ya, saya bisa sort di situ, tapi saya bisa juga suruh dia, Pak. Tolong disesuaikan dari harga termahal ke termurah. Dia akan bikin. Ya, nah ini udah di sort, Pak. Saya download lagi. Contoh ya, jadi nggak usah pakai formula Excel, tapi ini kita lihat di sini. Udah di sort. Nah ini. Dibuatlah harganya. Dari yang terendah sampai dari yang tertinggi sampai terendah. Ya, nah ini dia. Ya, seperti itu, weh. Kemudian saya bikin lagi. Saya arahkan lagi, Bapak Ibu. Kelompokkan alat, equipment ya, berdasarkan grouping, misalnya seperti kamera. Kita kasih seperti ini aja, nanti kalau kurang, kita lihat dia. Ya, mulai agak mikir dikit dia. Nah, karena dia disesuaikan. Ini ada komputer, kamera, mikrofon, kemudian audio interface, headphones, mic and stand, pop filter. Ya, seperti itu Pak. Jadi dia akan bikin groupingnya. Nah, ini kalau kita lihat, kita download seperti ini. Dibikin kategorinya ini. Ya, nah Bapak Ibu bisa lihat ini kategori kamera, ini mikrofon, ini audio interface, ini headphone, ini mic, ini apa, dan lain-lain. Ya, paling nggak idenya Bapak Ibu udah bisa dapat. Ya, nggak harus searching satu-satu di internet, ya, kemudian harga. Ini bisa ada gambaran. Kita bisa tahu gambarannya bagaimana, kemudian baru kita olah, ya misalnya seperti ini. Saya olah, ya, ini hasilnya ini, ya. Kemudian saya buat totalnya, ya. Kemudian saya bikin ininya, tinggal saya olah aja unit, unit, unit mana unit, unit. Nah ini dia unit. Kemudian saya bikin sesuai dengan kategori, ya. Ya, setelah itu ya tinggal ngolah-ngolah datanya aja Bapak Ibu ya, nggak.
Ini 4, udah ini datanya di sini. Hmm, copy ke bawah. Nah, ini dia geser. Oh, harusnya ke sebelahnya ya. Nah, ini harusnya di sebelahnya bukan di situ karena yang ada. Nah, ini. Oh, udah langsung kelihatan hasilnya. Kita bisa tahu oh, di komputer kita akan spend uang berapa, kamera berapa, mikrofon berapa, ini berapa, totalnya akan sama. Ya, nah itu dia. Ini salah satunya Bapak Ibu ya. Oke, bentar ya. Di sini ada, ini contoh tadi saya bisa reorganize ya datanya berdasarkan pricing, kategorinya bagaimana. Nanti kita bisa lagi tentuin, tolong dong ditentuin yang non esensial mana karena saya mau bikin saving ya. Kemudian saya mau bikin, tolong dong cariin harga yang lebih murah karena saya mau cost reduction. Nanti dia akan kasih tipsnya. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini udah jam 8. Bapak Ibu bisa beraktivitas yang lain dan saya juga ada aktivitas lain. Itu saja. Ada pertanyaan sampai sini Pak, Bapak Ibu sebelum ditutup? Semoga dalam 1 jam ini paling nggak Bapak Ibu bisa dapat gambaran ya. Nanti yang pasti harus mulai dicoba-coba lagi, mulai eh, di di apa ya, dicoba from-nya, kemudian coba beberapa case yang tadi kita sudah pelajarin ya. Nanti untuk linknya akan saya kasih ke Bapak Ibu ya, yang udah kasih emailnya. Beberapa kan ada kirim email, nanti akan saya kasih. Oke, itu saja. Sukses selalu untuk Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita pelajarin ini nanti bisa dimanfaatkan ya, terutama di dalam pekerjaan untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan untuk menggantikan kita ya. Jadi mulai mengeksplor lagi ya. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua ya. Nanti rekamannya akan saya share di eh, link di saya kasih linknya di apa namanya di email yang udah Bapak Ibu share. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini saya close ya. Saya end ya. Oke, terima kasih.